saya bantu? Selamat pagi Bu, saya ingin melaporkan pajak tapi saya nggak bisa perhitungannya, bisa tolong Iya. dihitungkan. Bisa. Kemarin saya itu baca-baca di angkot ada norma perhitungan Iya. pajak, itu gimana ya Bu? Nah, jadi norma penghitungan itu pedoman yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau Bapak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas untuk menghitung penghasilan neto. Nah, dengan penghitungan ini tujuannya itu untuk menyederhanakan Bapak. Menyederhanakan apa? Yaitu menyederhanakan penghitungan penghasilan neto yang tidak mampu atau tidak wajib menyelenggarakan pembukuan lengkap. Selain itu juga untuk dasar penghitungan pajak. Nah, seperti dasar pajak apa sih yang harus dibayar Bapak begitu. Nah, yang terakhir itu untuk persentase tetap. Nah, untuk persentase ini itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk jenis usaha atau pekerjaan bebas tertentu. Nah, persentase ini dikalikan dengan peredaran bruto atau omset wajib pajak untuk mendapatkan penghasilan neto Bapak begitu. Kalau beban deduktibel sama beban non deduktibel itu bedanya apa sih Mbak? Oh itu, kalau beban deduktibel itu tuh pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto Bapak. Nah, pengurangan ini itu akan menghasilkan dasar untuk komponen pengurangan pajak. Nah, sehingga PPh terutang juga akan lebih kecil begitu. Nah, untuk seperti contohnya beban deduktibel itu apa aja? Itu ada seperti biaya gaji, upah, tunjangan, lalu ada pembelian bahan baku, barang atau barang dagangan, lalu ada biaya sewa nih, umpamanya kalau Bapak menyewa, lalu ada biaya listrik, air, telepon, internet, begitu. Nah, kalau untuk beban non deduktibel itu ada pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, seperti pengeluaran Bapak liburan. Nah, itu tidak boleh ya Pak, begitu perbedaannya. Bisa dipahami Pak? Bisa, terima kasih penjelasannya Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak? Udah cukup itu iya. aja yang saya tanyakan. Saya langsung ingin menghitungkan ini data keuangan saya. Oh, yang Kalau- mau ini ya, iya. biar pajaknya ya. Oke, saya baca dulu ya. Oke. Kalau boleh tahu, Bapak sudah menikah atau belum? Kebetulan saya masih lajang Iya. dan belum punya anak. Oh Dan ya, oke. Berarti Bapak TK 0 ya, nanti Bapak akan mendapatkan PTKP sebesar 54 juta. Ya, sebentar saya hitungkan dulu untuk pertama. Baik Bu. Nah, jadi sudah saya hitungkan ya Bapak untuk perhitungannya. Kan ini ada informasi pengeluaran usaha nih Bapak, ada sewa, gaji, biaya-biaya gitu kan. Atau tadi sudah saya bilang beban deduktibel yang saya jelaskan di awal, Bapak ingat. Nah, itu setelah saya hitung itu ketemu 4 miliar Bapak. Wow. Nah, lalu selanjutnya Bapak ini kan di sini informasinya Bapak mendapatkan pendapatan bruto atau penjualan barang itu 6 miliar. Ya, di sini betul ya. Nah, nanti 6 miliarnya ini dikurangi sama 4 miliar. Jadi ketemu 2 miliar. Jadi pengurangan 6 miliar pendapatan bruto Bapak dikurangi sama pengeluaran usaha Bapak atau biaya deduktibelnya Bapak. Nah, setelah sudah dikurangi, karena Bapak statusnya itu tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, jadi Bapak itu TK 0 mendapatkan PTKP sebesar 54 juta. Nah,
Nah, setelah saya tadi hitung-hitung, kan ini ada 2 miliar tadi. Nah, 2 miliarnya ini itu dikurangi 54 juta Bapak PTKP-nya. Nah, nanti ini itu akan menghasilkan penghasilan Bapak yang terkena pajak begitu. Nah, setelah saya hitung itu ketemu ini 1 miliar 946 juta. Ini yang nanti akan kena pajak Bapak. Oh ya, bukan saya yang bayar kan ini? Iya, ini belum Bapak sebentar. Nah, untuk pendapatan yang kena pajak tuh ini setelah dikurangi PTKP tadi ya Pak. Nah, untuk setelah itu saya menghitung dengan PPh pasal 17. Jika dilihat ini kan melebihi 500 juta ya Bapak. Ya. Jadi Bapak mendapatkan PPh pasal 17 besar 30%. Nah, setelah saya hitung-hitung ini perhitungan. Nah, ini perhitungannya. Saya sudah menghitung. Nanti saya akan memberikan Bapak ini ya penghitungan yang lebih jelas ya Bapak. Maaf, ini hanya kasaran saja ya. Nah, yang pertama kita kalikan dulu dengan 5%. Iya. Untuk layar yang pertama Bapak sebelum sampai 30% ya Bapak. Nah, untuk 5% ini kan dari 0 sampai 60 juta. Jadi 5% ini dikali 60 juta Bapak, bisa dilihat. Nah, setelah saya hitung, tadi sudah saya hitung itu sebesar 3 juta. Nah, untuk pembuktiannya bisa sih Pak, saya buktikan ya, sebentar ya Bapak. Oh iya, saya sudah percaya kok Bu. Enggak apa-apa, ini biar Bapak. Nah, ini ya Pak, 3 juta ya. Oh iya, ya. Nah, 3 juta. Lalu untuk pelayanan kedua itu 15%. Nah, untuk perkaliannya itu tidak langsung dikali begitu, tapi tadi kan yang 60 juta sudah dihitung. Jadinya 250 juta dikurangi 60 juta. Kenapa? Karena untuk yang 15% itu dari range 60 juta sampai lebih dari 60 juta sampai 250 juta. Begitu Bapak. Nah, untuk layar untuk layar kedua ini ketemunya Bapak 28.500.000 ya Bapak. Nah, untuk layar yang ketiga ini 25% ya Bapak. Untuk yang 25%-nya ini dikali sama 250 juta. Kenapa? Karena itu untuk yang ketiga itu kan untuk 25%-nya itu kan dari range lebih dari 250 juta sampai 500 juta Pak. Jadinya 500 jutanya dikurangi 250 juta. Karena ini tadi sudah dihitung untuk layar yang kedua ya Bapak. Jadi ini akan ketemu, sudah saya hitung-hitung tadi Bapak, ketemu 62.500.000. Nah, untuk layar yang terakhir itu dikali 30% ya. Ini yang paling banyak, ini dikali sama 1.446 juta masih Bapak. Baik. Nah, kalau ini dari pendapatan Bapak tadi, dari pendapatan ini dikurangi sama 500 juta. Ketemunya ini. Bisa dikurangi nggak? Nah, nanti ini bertemunya 433.800.000 rupiah Bapak. Ini akumulasi yang nominal yang harus saya bayar. Bukan Bapak, jadi ini nanti ditambahin dulu 433.800.000 rupiah. Nanti ditambahin ini 62.500.000 rupiah. Lalu ditambah 28.500.000 rupiah, ditambah 190 juta rupiah, dan ditambah 3 juta rupiah. Nah, ini ketemunya Bapak totalnya dari yang sudah dikali 5%, 15%, 25%, dan 30%. Ini sebesar 527.800.000 rupiah. Nah, untuk PPh yang kurang bayar berarti Bapak kan ini sudah ketemu ya 527. Ini biar kelihatan 527.800. Nah, dikurangi sama 60 juta Bapak. 60 jutanya dari mana gitu ya Pak ya? Nah, 60 jutanya itu dari ini Bapak sudah memberikan ini data informasi ini. Iya, saya sudah pernah bayar soalnya. Iya, dari PPh dari Januari sampai Juni ya, ditulis 60 juta ya Bapak. Dari itu 467.800.000 rupiah. Sudah jelas Bapak? Ini mau dibayar via transfer aja atau gimana ini? Nanti untuk bayarnya Bapak bisa di
meja sebelah ya Bapak. Jadi nanti untuk maaf ini Bapak masih kasaran Bapak. Jadi nanti untuk PPh yang kurang bayar sebesar 467.800.000 rupiah ya Bapak. Nah, nanti saya kasih soalnya yang lebih rinci saja Bapak ya. Sudah itu aja. Iya, Sudah. Oke, terima Bapak kasih nanti banyak. bisa antri. Iya. Bang. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bapak. Sebentar ya, Bu, saya biasanya dulu. Iya Ibu. Baik, kan bisa saya bantu, Bu? Jadi di sini saya itu mau lapor pajak, Iya. tapi saya tidak tahu berapa yang harus dibayarkan. Bolehkah saya minta tolong untuk perhitungan pajak yang harus saya bayar? Boleh Ibu. Apakah Ibu ada keuangannya, Bu? Ada Ibu. Catatannya. Ya. Baik. Jadi dari data ini Ibu mendapatkan tarif UHPP nomor 7 2021. UHPP ini itu regulasi yang mengubah tarif pajak, terutama untuk tarif final UMKM. Nah, ada poin penting nih di sini Bu, yaitu 0,5% untuk pendapatan bruto yang kurang dari 4,8 miliar. Berarti dari data yang diberikan ini, nah ini kan 35 juta per bulan. Iya. Kalau dikali 12 bulan ini masih kurang dari 4,8 miliar. Ada ketentuan juga nih Bu, untuk orang pribadi dengan tarif ini itu hanya maksimalnya itu 7 tahun, untuk CV firma itu 4 tahun, dan untuk PT itu 3 tahun. Lebih dari itu maka menggunakan mekanisme pembukuan biasa ya Ibu ya. Saya hitungkan dulu. Sebentar, saya kasih. Di sini ada pendapatan bruto 35 juta ya Bu ya. Iya. Saya hapuskan dulu. Oke. Lalu ada gaji pegawai 60 juta, Iya. bahan baku 200 juta, Iya. sewa tempat 40 juta, dan biaya listrik air 15 juta. Iya. Baik, saya hitungan dulu ya Bu ya. Baik. pendapatannya bruto tadi dari omset bulanan dari bulan Januari sampai Desember itu 35 juta ya. Ini kan baru per bulan ya Ibu ya. Berarti ini nanti dikali sama 12 agar kita menemukan omset tahunannya. Setelah saya hitung itu sebesar 420 juta. Bisa dilihat sebentar ya Ibu ya. 35 juta dikali 12. Iya Ibu ya, sudah sesuai ya Bu, 420 juta. Baik, nah
Setelah itu karena ini merupakan UMKM, jadi pengeluaran usaha seperti gaji pegawai, bahan baku, sewa tempat, biaya listrik dan air itu tidak diperhitungkan Ibu. Jadi yang digunakan itu hanya pendapatan brutonya saja. Karena sudah menemukan selama 12 bulan atau 1 tahun, ini kan mendapatkan pajak final sebesar 0,5% seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, ini menemukan 2.100.000. Ini yaitu dari 0,5% tarif pajaknya dikali 420 juta dari omset tahunannya itu. Nah, PPh terutang yang harus Ibu bayar itu 2.100.000. Sebentar saya lihatkan ya Ibu ya. 420 juta dikali 0,5%. Ini ya Bu, sesuai ya? Iya. 2.100.000 ya. Jadi ini PPh terutang yang harus Ibu bayar 2.100.000. Baik Ibu. Ya. Ini silakan kalau mau dibawa. Terima kasih Bu. Makasih ya Ibu ya. Ya,